Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani Anda semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Mardani dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Habib, sehat ya, Pak? Sehat, alhamdulillah, khair wa'afiyah. Insyaallah. Semoga sehat terus, Habib. Amin, insyaallah. Ya, Sama-sama Bang Deni. Amin. Sama-sama Bang Deni. Baik, ini seperti biasa nih, Bismillah. kita akan mengupas kata per kata dari kalam mutiaranya Imam Al-Haddad, Bib. Yang sebelumnya juga kita udah banyak banget ngebahas tentang kalam-kalam beliau, Bib. Dan sekarang kita akan membahas apa nih, Bib? Bismillah. Mumtaz. Ini sekarang kita masuk ke hikmah ke-20 Bang Deni. Ini di sini luar biasa. Imam Haddad bakal mengupas dalam hikmah ini hakikatnya dunia. Oke, ini sebenarnya ada pembahasan yang agak mirip-mirip dalam beberapa pertemuan lalu. Dunia itu apa? Dan ini kita globalkan, dunia itu adalah setiap perihal yang melalaikan kita dari Allah. Kan namanya dunia itu. Tapi di sini Haddad bakal menyimpulkan dunia itu kedua perkara saja. Yang namanya dunia pasti dua. Kalau enggak ini. Oke. Kalau seandainya orang yang condong ke pertama, tapi dia enggak condong kedua, berarti apa yang namanya itu? Atau sebaliknya juga apa namanya? Kalau condong kedua-duanya, namanya apa? Nah, di sini adalah ringkasan dari perihal dunia, hubbud dunia yang katanya hubbud dunia ra'su kulli khati'ah, ya enggak? Cinta dunia itu adalah kepala dan pokok dari segala keburukan. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, di sini akan dibahas. Dunia kayak semua perihal hubbud dunia kembali kedua saja. Pasti Bang Deni, pasti pas kita baca nanti, masa iya sih? Itu yang akan timbul pertanyaan. Tapi pas kita telusurin benar-benar, ini luar biasa, ringkasan dan rangkuman dari Imam Haddad yang luar biasa. Sebisanya gitu, bisa banget beliau itu ngerangkum cuma dua ini saja dan nggak ada tiga. Oke, bismillah, kita baca dulu deh. Bismillah, na'am. Sabar ya, mana bahas dunia syai'an. Bismillah, na'am. Nah, baca itu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Amin. Ad-dunya syai'ani la salisa lahuma. Ahaduhuma hubbul mal wal akharu hubbul jah. Oke, bismillah. Baik, bismillah. Gal ad-dunya syai'an la salisa lahuma. Dunia itu hanyalah dua perkara. La salisa lahuma, dan tiada ketiganya. Cuma dua saja. Dunia itu cuma dua. Apaan tuh? Pertama, hubbul mal, cinta harta. Oke. Wal akhar, yang kedua, hubbul jah, cinta kedudukan. Cuma dua nih dunia. Dua ini tuh. Kalau harta, kedudukan. Itu hakikat daripada cinta dunia itu, hakikatnya apa sih? Pasti balik kedua. Kalau nggak cinta harta, kalau nggak cinta kedudukan. Itu Bang Deni. Nah, harta dan kedudukan. Aneh mau diskusi dulu sama antum nih. Menurut Bang Deni, ada orang cinta hartanya, tapi dia nggak peduli sama kedudukan. Yang penting aneh kaya. Tamam. Mau jadi menteri, mau jadi apa, mau jadi ART, yang penting kaya. Ada orang itu kan? Ada orang kagak. Dia nggak peduli harta. Yang penting punya kedudukan, dihormatin orang, gitu. Punya pangkat, diseginin orang, teman kayak gitu tuh. Harta dia nggak peduli. Harta dia miskin. Yang penting dia terhormat. Oke. Sebenarnya ini nggak bagus. Lah ada bagus, wala ada bagus. Tapi yang mana yang lebih bahaya? Gimana Bang Deni? Yang lebih bahaya, menurut Anda? Iya. Kedudukan sih. Oh, kedudukan Bang Deni. Kedudukan. Kok bisa gitu? Kenapa itu? Karena ngeri banget atas ini sih. Kadang-kadang suatu omongan tuh bisa masuk gitu ke pemikiran gitu kan. Kadang-kadang bisa mempengaruhi gitu kan. Kan kalau kedudukan pasti kan kita kayak dibangga-banggain lah, nanti juga bisa nanti kalau kita jatuh-jatuhin lah gitu kan. Pokoknya suatu hal yang kadang-kadang tuh membuat kita tuh lupa gitu kan. Kita siapa sih ini sebenarnya? Iya, tapi kalau harta lebih suka si harta gitu kan. Maksudnya lebih suka bukan ini, tapi lebih benda-benda gitu. Oh, benda-benda. Itu harta juga gitu. Harta juga. Oke. Perhiasan dunia tuh. Perhiasan dunia. Wanita soalnya. Oh ya, naam. Itu masuk harta juga tuh. Tapi kalau wanita solehah, bukan dunia itu, insya Allah. Perhiasan dunia tuh. Insya Allah hasanah.
hasanah deh. Nah, kalau kita kembali ke bahasan tadi tuh, bahasan harta sama kedudukan. Ada orang suka kedudukan ya, dia berani mengorbankan hartanya demi mendapatkan kedudukan. Begitu. Jadi kedudukan nih bahaya emang. Orang kalau cinta kedudukan tuh dia ngorbanin apa aja. Bahkan dia pun berani mengorbankan agamanya. Na'udzubillah demi mendapatkan kedudukan. Itu banyak. Tapi kalau sebaliknya jarang. Sebenarnya muter-muter juga sih semua pasti. Ada orang dengan kedudukan ngapain? Ngapain kalau dia punya kedudukan? Bisa berkuasa dan bisa ngeraup harta lebih banyak. Jadi muter lagi tuh ke harta lagi tuh. Gitu. Ada kayak gitulah. Ala kulli hal kedua ini nggak bagus. Makanya hakikat daripada dunia cuma dua. Cinta harta atau cinta kedudukan. Nah, sekarang beliau akan bahas. Ada orang yang alhamdulillah selamat. Lah dia cinta harta, wala dia cinta kedudukan. Ini apa namanya nih? Oke, beliau berkata, "Faman zahida fil mali wal jah fahuwa siddiq." Barang siapa yang zuhud, yang enggak mau, artinya zuhud, enggak punya kecondongan. Enggak punya kecondongan ke harta, wala kecondongan ke kedudukan. Nah, di sini kita harus garis bawahi. Kecondongan ya. Bukan berarti dia enggak punya. Bisa jadi dia punya. Tapi dia condong enggak. Artinya itu hanya di tangannya, bukan di hatinya. Gitu. Itu artinya zuhud. Di hatinya suci. Namun walaupun kadang-kadang ada di tangannya, keberadaan atau ketiadaannya sama bagi dia. Dia punya harta banyak nih. Tahu ngilang sekejap, biasa aja, enggak sedih, enggak stres. Itu berarti zuhud berarti. Bukannya di hatinya pengen, tapi di tangannya kosong, itu bahaya balahan. Nah, jadi ada orang yang dia itu enggak condong lah ke harta wala ke kedudukan. Nah, orang kayak gini masya Allah jempol nih, sedih namanya. Orang-orang yang benar-benar jujur sama Allah Ta'ala. Yang sedih, magama sedih ya. Agama yang tinggi di magama wilayah. Mereka yang emang nggak punya lagi cinta ke kedudukan ataupun kecondongan ke harta. Sama sekali nggak ada. Apa? Sedih. Oke, yang pertama itu. Allah ja'alna minhum insyaallah. Yang kedua, wa man zahida fil mal dunal jah fahuwa mura'in. Nah, ini keren nih Bang ini. Barang siapa yang nggak punya kecondongan ke harta. Sama harta dia nggak demen. Nah, biasa. Ada sama nggak ada sama aja. Tapi dia demen ke kedudukan. Orang kayak gini hakikatnya adalah orang yang pamer, katanya Muhammad. Punya sifat riya di hatinya. Punya sifat riya. Penyakit hati, namanya kan riya, pamer itu. Syirik khafi. Ketika dia nggak suka harta, tapi kedudukan diubur-ubur sama dia. Ini kalau kita selidikin di hatinya punya penyakit riya tuh orang tuh. Punya penyakit apa? Pamer. Ya, makanya riya itu sangat besar maknanya. Kalau yang kita pahamin riya itu apa? Kita sholat tuh biar dilihat oleh fulan, contohnya itu kan riya tuh. Kita sedekah biar dilihat oleh fulan, itu namanya riya. Ini riya tingkat-tingkat pasaran. Jangan bahaya. Tapi ada lagi riya yang sangat tersembunyi. Harus dikedok-kedok baru ketahuan ada riya yang harus disucikan sebenarnya. Wajib kita nyuciinnya. Kapan? Bila mana orang mempunyai kecondongan ke kedudukan tapi dia nggak suka harta. Pasti ada riya di hatinya. Oke. Memang Haji ada bilang gitu. Betul, kita hati-hati. Allahu Akbar. Artinya dia berharap untuk dihormatin, dia berharap untuk dipandang. Tapi dia nggak ada kecondongan ke harta. Betul. Harapan dia untuk dipandang orang itu apa namanya? Ya riya namanya kan. Nah, itu dia. Ikhlas berarti itu nggak ikhlas. Betul. Oke, ini poin. Kalau sebaliknya, wa man zahida fil jah wa ahabbal mal fahuwa la'im. Ada orang dia nggak ada kecondongan ke kedudukan. Enggak, biasa aja. Mau dipandang, nggak dipandang orang sama aja. Tapi dia demen sama harta. Dia, wah masya Allah, dicari mati-matian tuh harta. Buat senang-senang. Buat dihormatin, enggak perlu dihormatin. Walah, enggak perlu dipandang orang. Ini orang apa namanya? Fahuwa la'im. Ini adalah orang yang hina. Kata Imam Haddad. La'im artinya orang yang hina. Artinya apa? Dia mengorbankan semua waktu, semua dirinya dikorbankan untuk secuil apa namanya? Harta benda gitu. Sangat-sangat hina orang itu. Gitu. Dia condong ke harta, tapi untuk penghormatan, kedudukan, terpandang, enggak peduli sama.
Yang penting harta nih katanya. Ini hina banget Pak. Ini lebih gitu ya dari yang sebelumnya. Sama aja sih. Sama aja. Semuanya nggak bagus. Nah, kan tadi yang sebelumnya orang condong ke kedudukan tapi nggak condong ke harta. Namanya orang yang ria itu pamer tuh. Yang kedua sekarang sebaliknya. Orang yang condong ke harta tapi dia nggak condong ke kedudukan. Ini orang hina. Ada orang yang paling parah condong kedua-duanya. Nah, beliau berkata, "Wa man ahabbal mala wal jah." Dan barang siapa yang condong, demen sama harta dan demen sama kedudukan, ini nggak divonis lagi, langsung dikasih hukumnya sama haddad kana ashar ugubati hirmanuhuma. Orang yang mati-matian ngubur harta dan mati-matian ngubur kedudukan, dua-duanya diuber sama dia, pasti dikasih pelajaran sama Allah. Pelajaran yang paling ringan yang Allah kasihkan, siksaan yang paling ringan Allah kasihkan, sudah dipastikan dia nggak bakal dapat keduanya. Nggak bakal dapat harta, wala dapat kedudukan. Itu ugubah yang paling ringan yang Allah berikan sekarang sebelum ugubah yang berat lagi nanti di kemudian hari dan juga di hari kiamat. A'udzubillahi min dzalik. Oke, nggak ada hasil sudah pasti. Kalau yang tinggal berdua-duanya nih, pasti sudah 100% nggak bakal dapat. La hada wala hada. Ini nggak dapat dan ini nggak dapat. Ini langsung semua ngilang nih. Gara-gara serakahnya, serakah sama harta, dia juga serakah sama kedudukan. Dipastikan katanya Haddad, dipastikan paling minimal yang dia dapatkan daripada keburukan, dia nggak bakal dapat keduanya. Ini kalau bicara yang ajib banget, ini luar biasa Bang ini. Ini udah di cut langsung ada nih kayak gini kayak gini. Betul. Jadi kalau kita begini, juga Allah Akbar. Yang mana nih itu nih? Kalau begini berarti begini loh ntar lu. Masya Allah. Jadi ringkasannya gimana itu ringkasannya? Jadi dunia adalah dua perkara. Cinta harta dan cinta kedudukan. Kalau orang nggak mempunyai lah kecondongan ke harta wala kecondongan kedudukan, dia orang yang sedih tuh bagus. Orang yang condong ke kedudukan tapi nggak condong ke harta, namanya orang yang ria, pamer pasti ada. Sebaliknya orang yang condong ke harta tapi nggak condong ke kedudukan, orang yang hina. Kalau orang condong ke keduanya, maka siksaan yang minimal didapatkan sekarang adalah dia nggak bakal mendapatkan keduanya. Ya itu ringkasannya. Ya khair. Marhaba. Ini menghidupkan hati-hati yang mati ini nih. Kalau insyaallah ada kalam-kalam yang kayak gini ajib nih. Insyaallah gitu. Baik, makasih banyak nih atas ilmunya, Bib. Dan juga atas waktunya, Bib. Ya khair. Anda bisa ngaji lagi. Marhaba insyaallah. Dan juga kita akhirin dulu ya pengajian kita ini. Dan juga terima kasih banyak para pemirsa yang telah menyaksikan Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus Kata Mutiara bersama saya Muhammad Beni dan guru kita tercinta Rabi Ahmad Jaba. Saya pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.